Ayo senyum buat hari-harimu ceria, dengan huruf gigi dan musti yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum buat hari-harimu ceria, dengan huruf gigi dan musti yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Dengan huruf gigi dan musti yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyum Pepsodent. Hai semuanya, sudah siap untuk nyanyi lagu ini sama saya? Lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku, yuk bantu aku. Lihatlah aku, yuk menari denganku. Ya, lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku bersantai denganku. Ayo, lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku. Lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku, yuk sikat gigi yuk. Sikat gigi yuk. Sampai jumpa. Ya, selamat siang rekan-rekan sejawat semuanya. Selamat datang dalam acara Dental Expert Webinar volume ke-32. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara Pepsodent, PT Unilever Indonesia, PDGI Pengwil DKI Jakarta, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Izinkan saya, Dr. Gigi Andi Wiradikusuma, yang akan bertindak selaku MC dan moderator pada acara Dental Expert Webinar pada hari ini, menyapa seluruh rekan sejawat, terutama untuk rekan-rekan sejawat dari berbagai puskesmas di Indonesia bagian timur. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita memulai acara Dental Expert Webinar pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib, ketentuan post-test, dan juga informasi grand prize. Tata tertib webinar untuk peserta yang nanti telah mengikuti webinar ini dan akan mengikuti webinar, wajib menuliskan username dengan format nama cabang PDGI atau instansi, serta nama dokter. Dan peserta wajib memute mikrofon ketika webinar berlangsung, karena hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas suara dari pemateri pada hari ini. Dan peserta wajib men-turn on video selama webinar berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah diberikan lewat Telegram Group. Peserta yang ingin bertanya seputar materi wajib menggunakan fitur raise hand atau ketik pada fitur chat terlebih dahulu. Nanti pada sesi kedua, yaitu pada virtual skill lab yang nanti akan diberikan oleh Dr. Dea, akan ada sesi Q&A, nanti para peserta bisa bertanya pada saat sesi tanya jawab tersebut. Dan peserta yang ingin bertanya nanti dapat menyampaikan pesan kepada host melalui fitur chat atau lewat Telegram Messenger kepada admin Dental Expert Webinar. Untuk post-test, peserta hanya diberikan kesempatan 1 kali akses. Dan link untuk post-test dapat diakses setelah webinar selesai sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan jangan membuka link sebelum waktu yang telah ditentukan. Dan untuk mendapatkan e-sertifikat ber-SKP, peserta wajib menjawab benar minimal 70% hanya untuk pengisian yang pertama. Dan peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI. Dan sertifikat nantinya akan dibagikan hanya lewat Telegram Group dalam kurun waktu 2 bulan ke depan.
Dan untuk para rekan-rekan sejawat peserta Dental Expert Webinar hari ini, nanti akan ada grand prize dari Pepsodent bagi peserta yang beruntung. Jadi untuk rekan-rekan sejawat, jangan lupa mengupload foto-foto kegiatan selama webinar ini berlangsung, ataupun nanti ada yang ingin memposting atau memposting pada IG Story atau IG Feed, foto hasil dari virtual skill training, nanti boleh diposting dok sebanyak-banyaknya. Jangan lupa hashtagnya, yaitu hashtag Dental Expert Webinar, hashtag Virtual Skill Training, dan jangan lupa men-tag ke Instagram dari Pepsodent Dental Expert Webinar. Nantinya bagi yang beruntung akan banyak sekali hadiah-hadiah yang menarik. Oke, teman-teman, rekan-rekan sejawat, dan di kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan mengenai pentingnya pemakaian pasta gigi berfluoride sejak gigi pertama tumbuh sesuai dengan anjuran yang disarankan. Dan sesaat lagi kita akan berkenalan dengan pembicara yang merupakan pakar di bidang kedokteran gigi anak. Saya akan membacakan CV-nya, yaitu apoteker Selvia Yunita Dea, SSI, dokter gigi SPKGA. Dr. Dea adalah lulusan profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dari FKG Universitas Pajajaran. Beliau juga merupakan lulusan profesi apoteker dari Institut Teknologi Bandung. Jadi luar biasa ya, selain dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak, beliau juga adalah seorang apoteker. Jadi banyak sekali yang bisa ditanyakan seputar farmasi nih, terutama untuk kedokteran gigi anak. Dan beliau juga merupakan penulis buku yang berjudul Panduan Pemberian Obat dan Penulisan Resep bagi Mahasiswa Kedokteran Gigi pada 2019, dan Panduan Pengobatan Obat dan Dosis pada Anak pada tahun 2020, dan beliau juga seorang narasumber di berbagai talk show kesehatan. Oke, saya akan menyapa dulu kepada Dr. Dea. Selamat siang, Dr. Dea. Siang, Dr. Andi. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Dr. Dea, ini semua rekan-rekan sejawat sudah sangat antusias sekali nih mau mendengarkan presentasi, mau belajar banyak nih, terutama dari Dr. Dea, terutama tentang kedokteran gigi anak dan farmasi nih tentunya, Dr. Dea. Baik, siap Dr. Andi. Oke, apakah Dr. Dea sudah siap untuk mempresentasikan slide-nya? Oke, baik. Oke, waktu dan tempat persilakan ya, Dr. Dea. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Dr. Andi sebagai moderator dan Pepsodent Dental Expert sebagai penyelenggara acara webinar pada siang hari ini, beserta Kementerian Kesehatan dan pengurus besar PDGI, serta teman-teman sejawat Nusantara, terutama di Indonesia bagian timur. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya adalah Selvia Yunita Dea, seorang dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dan apoteker. Saya merupakan alumni dari School of Pharmacy, Institut Teknologi Bandung, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai seorang praktisi di salah satu rumah sakit dan juga klinik. Saya sangat antusias terhadap bidang kedokteran gigi anak dan farmasi. Saya menyalurkan passion saya menjadi penulis di beberapa artikel, kolom kesehatan, di beberapa koran, dan menjadi narasumber talk show di beberapa radio swasta di Kota Bandung, serta menjadi penulis beberapa buku dan menjadi kontributor di akun Instagram edukasi seputar kesehatan gigi anak beserta teman-teman saya. Tanpa support dan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan guru-guru yang saya hormati,
saya tidak akan mungkin menjadi seperti sekarang ini. Saya sangat antusias sekali diberikan kesempatan untuk dapat sharing pada siang hari ini mengenai topik yang sangat menarik ya, yang sering kali kita temui sehari-hari, yaitu mengenai how to adjust medication in pediatric dental patient. Topik ini sangat aplikatif dan merupakan hal yang merupakan sebuah tantangan dan kadangkala kita sering menemui kendala dan kesulitan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu hal yang paling dasar, yaitu apakah anak sama dengan orang dewasa? Anak-anak tidak dapat disamakan sebagai orang dewasa yang berukuran kecil, karena penggunaan obat pada anak bersifat khusus. Pemahaman yang baik mengenai pemilihan obat, perhitungan dosis obat, dan peresepan obat yang tepat pada anak merupakan hal yang penting hingga mengurangi risiko adverse effect atau risiko efek yang tidak diinginkan yang dapat merugikan anak di kemudian hari. Anak-anak memiliki perbedaan spesifik dibandingkan dengan orang dewasa, baik dari sisi psikologinya maupun fisiologisnya, yang dapat berpengaruh terhadap efek farmakokinetik maupun farmakodinamik obat. Nah, saya ingin mereview mengenai apa itu farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Farmakokinetik atau istilahnya biasa disebut ADME adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih nasib obat di dalam tubuh. Jadi misalnya ketika kita minum obat, ditelan obatnya, kemudian obat itu akan mengalami apa aja gitu. Ternyata obat itu akan mengalami serangkaian proses di dalam sistem pencernaan, yang kemudian obat tersebut akan dipecah menjadi zat aktif, lalu zat aktif tersebut akan diabsorpsi, diserap maksudnya, kemudian didistribusi ke seluruh tubuh melalui darah, dan sebelumnya di metabolisme dulu di hati. Kemudian zat aktif obat tersebut kemudian akan menempel pada reseptor-reseptor binding protein, dan kemudian terakhir sisa metabolitnya yang tidak terpakai akan diekskresikan melalui urin, keringat, maupun feses. Sedangkan apa bedanya dengan farmakodinamik? Nah, farmakodinamik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang efek dari obat tersebut. Jadi, bagaimana efek biokimianya, kemudian fisiologi obatnya, serta bagaimana efek dan mekanisme kerja obat tersebut. Nah, respon obat ini bisa menimbulkan efek yang kita inginkan, yaitu disebut efektivitas, atau bahkan sebaliknya, jadi efek yang tidak diinginkan atau toksisitas. Farmakokinetik ini pada anak itu berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, pemilihan obat, interval dosis, itu harus didasarkan pada kondisi dari anak-anak. Jadi dari mulai efek absorpsinya, kemudian distribusinya, metabolismenya juga, dan eliminasi obat-obat tersebut pada anak-anak. Kemudian bagaimana proses pengobatan yang baik? Nah, proses pengobatan dimulai dari pengumpulan data pasien. Jadi biasanya kan kita menganamnesis pasien ya dok ya, kemudian menanyakan riwayat pasien, keluhan utama, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, disertai pemeriksaan penunjang, misalnya foto ronsen, cek lab darah, dan lain-lain, baru kemudian kita dapat menegakkan diagnosis. Setelah kita dapat memperoleh diagnosis yang tepat, serta menentukan rencana perawatan, kemudian kita akan berlanjut pada proses, yaitu proses pemilihan obat dan perhitungan dosis obat pada anak. Yang kemudian terakhir, akhirnya kita menuangkan hal tadi itu dalam resep. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan resep kepada pasien, pasien harus diberikan informasi atau penjelasan tentang aturan dari penggunaan obat, kemudian indikasinya, tujuannya apa sih diberikan obat, gitu kan. Orang tuanya berarti kalau untuk pasien anak, itu kita berikan penjelasan ke maminya, atau misalnya ke bundanya, kapan waktu minum obatnya, kemudian efek sampingnya kira-kira apa sih, terus apa aja yang harus dihindari selama minum obat, dan yang paling penting adalah berapa lama anak tersebut minum obatnya. Selanjutnya, saya akan meng-highlight
dan mengkampanyekan semoga teman-teman sejawat merupakan dokter yang room atau rasional using medicine. Apa itu maksudnya? Jadi ketika memilih, menghitung dosis, kemudian meresepkan obat untuk anak itu tidak under prescribing. Maksudnya under prescribing, jadi pengobatannya kurang, gitu. Atau kebalikannya malah over prescribing atau pengobatannya berlebihan. Jadi segala macam obat udahlah dimasukin ke dalam resep supaya anaknya cepat sembuh, gitu. Misalnya atau dosisnya dinaikin aja lah, gitu. Nah, ini berisiko terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error. Jadi misalnya, pemberian obat ini dikatakan rasional jika memenuhi hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama adalah tepat diagnosis, indikasi, pemilihan obatnya, kemudian cara dari pemberian obatnya, interval waktu pemberiannya, sampai dengan evaluasi pengobatannya bahkan harus kita penuhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dosis obat. Dosis obat itu ada banyak, minimal kita mengetahui yang 4 ini, Dok. Jadi, minimal kita mengetahui ada 4 dosis yang menjadi acuan kita nanti dalam memilih obat, menghitung dosis, dan meresepkan obat. Yang pertama adalah dosis terapeutik. Apa itu dosis terapeutik? Yaitu adalah sejumlah obat yang memberikan efek terapeutik pada pasien anak, itu biasa disebut dosis lazim atau dosis terapi. Kemudian yang kedua, dosis maksimum. Apa itu dosis maksimum? Dosis maksimum ini adalah dosis optimum yang masih dapat diberikan kepada seorang anak tanpa menimbulkan keracunan. Sedangkan dosis toksik adalah dosis obat yang sudah menyebabkan keracunan. Dan dosis letal yang terakhir adalah dosis obat yang dapat menimbulkan kematian kepada anak. Selanjutnya, waktu kita mengenal dulu istilah-istilah ini karena ini penting untuk ke depannya. Kita review kembali mengenai onset of action. Apa itu onset of action atau OOA? OOA adalah waktu yang diperlukan bagi obat sejak diberikan sampai obat tersebut memberikan efek terapi. Nah, apa bedanya dengan DOA atau duration of action? Bedanya adalah DOA adalah lama obat tersebut memberikan efek. Selanjutnya, kita mulai masuk ke main course ya, Dok ya, yaitu mengenai perhitungan dosis anak. Secara garis besar, supaya mudah, saya mengkelompokkannya menjadi 2 cara menghitung dosis anak. Yang pertama adalah kalau kita nggak dapat dosis anak, maka kita bisa pakai dosis dewasa. Jadi nanti dosis dewasa ini dikalikan dengan kondisi anak tersebut, yaitu dibandingkan dengan ukuran fisiknya dari berat badan, dari usia anak, dan dari luas permukaan tubuh anak. Kemudian baru kita dapat dosis anaknya. Sedangkan cara yang kedua itu menghitung langsung, jadi kita udah dapat nih dosis anaknya, nanti kita tinggal kalikan dengan berat badan anak tersebut. Nah, yang pertama saya bahas itu adalah cara membandingkan dulu. Jadi yang kita tahu adalah dosis dewasa yang kemudian kita bandingkan dengan cara dibandingkannya dengan berat badan anak. Itu pasti udah hafal, udah hatam tentang ini ya, rumus cara mencari dosis anak berdasarkan berat badan itu. Rumus Clark atau disebut Clark Rules. Nah, dosis anak ini diperoleh dari berat badan anak dibagi 70 dikali dosis dewasanya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah yang dibandingkan adalah usia pasien. Nah, ini ada tiga rumus ditemukan oleh Young, Billing, dan Fried. Ini yang membedakannya adalah usianya, Dok. Jadi ada yang usianya kurang dari 8 tahun, ada yang usianya lebih dari 8 tahun, ada yang untuk bayi. Nah, ini rumusnya beda-beda. Nah, ini kita lihat ini dosis anak, kemudian kalau rumus yang ini misalnya, ini dosis anak, N itu usia anak dalam tahun, jadi dibagi usia anaknya N per N plus 12 kali dosis dewasanya, dapat kita dosis anak. Nah, sama seperti di link, nah ini N per 20, ini masih usia anak dalam tahun. Kalau ini untuk bayi, usia anaknya itu dalam bulan.
Aduh, pusing ya tadi. Rumusnya banyak banget. Nah, supaya nggak pusing, sekarang kita langsung ke contoh kasus perhitungan dosis anak. Nah, contoh pada seorang pasien ini ada kasus seperti ini, berat badan usianya 3 tahun, ini yang harus di-highlight adalah usia 3 tahun, berat badannya 14 kilo, kemudian dilakukan ekstraksi gigi sulung. Nah, dokter hendak memberikan resep paracetamol sebagai obat pos ekstraksi. Nah, berapakah dosis anak yang harus diberikan? Misalnya kita belum tahu dosis anaknya berapa, jadi kita pakai perbandingan dengan dosis dewasa. Apa sih yang dibandingkan? Misalnya, dokter memilih berdasarkan usia kah atau berat badan. Nah, kalau berdasarkan usia, nanti rumusnya dosis anak sama dengan, ini 3 tahun ya, karena usia anaknya 3 tahun, jadi 3, kemudian dibagi 3 plus 12 kali dosis dewasanya, maka diperolehlah dosis anak. Nah, kemudian selanjutnya kalau menggunakan rumus dari Clark itu berdasarkan berat badan, itu boleh digunakan juga. Jadi 14 kg itu berat badan anaknya dibagi 70 baru dikali dosis dewasa, kita peroleh sama ini hasil perhitungannya. Antara yang dibandingkan dengan usia maupun berat badan. Baik, selanjutnya adalah ini masih ya dok, masih rumus perbandingan dosisnya, dosis dengan perbandingan dosis dewasa. Nah sekarang yang dibandingkannya luas permukaan tubuh anak. Bagaimana memang caranya? Kita tahu luas permukaan tubuh anak. Sebenarnya luas permukaan tubuh anak ini kita bisa lihat dari nomogram, sebuah nomogram, namanya nomogram Du Bois. Jadi dia itu di sini kita mencari titik potong. Misalnya ini tinggi badannya anak, kemudian ini berat badan anak. Contoh tinggi badan anak 100 cm dengan berat badan kurang lebih 20 kg. Nah, berapa luas permukaannya? Luas permukaannya di sini kita peroleh 0,5. Satuannya adalah dalam meter persegi. Dan kemudian setelah kita dapat luas permukaannya, nanti kita masukkan ke dalam rumus. Seperti ini. Nah, metode luas permukaan tubuh ini adalah merupakan metode perhitungan dosis yang paling tepat. Karena ada korelasi langsung antara luas permukaan tubuh dengan kecepatan metabolismenya. Nah, rumus yang digunakan untuk luas permukaan tubuh ini beda lagi. Namanya rumus Crawford-Berry-Rowe. Jadi dosis anaknya itu kita masukkan tadi luas permukaan tubuhnya dibagi 1,73 kali dosis dewasa. Selanjutnya, supaya nggak pusing, akhirnya saya buat rangkuman. Jadi ini rangkumannya mengenai luas permukaan tubuh anak. Jadi dari mulai bayi, neonatus, sampai anak-anak dengan berat badan rentang sekian. Nah ini luas permukaannya. Oke, baik. Mari kita mulai menghitung, contoh menghitung dosisnya berdasarkan dosis anak berdasarkan luas permukaan tubuh. Contoh, dosis methotrexat. Methotrexat ini adalah obat untuk kemoterapi untuk penderita leukemia. Dosisnya adalah 15 mg per meter persegi, luas permukaan tubuh per minggu. Maka berapa dosis anak untuk anak usia 12 tahun? Luas permukaannya 1,2 meter persegi, dosisnya ya sudah dok, tinggal dimasukkan tadi. Luas permukaan tubuhnya kita masukkan di sini, 1,2, kemudian dibagi 1,73 dikali dengan dosis dewasa. Kita peroleh dosis anaknya adalah sebesar 10,4. Bagaimana dok, masih bingung atau sudah mulai ada pencerahan? Oke, baik, selanjutnya adalah tadi kita membandingkan dengan dosis dewasa. Sekarang kita lanjut ke cara menghitung langsung saja dari dosis anak per miligram kilogram berat badan dikali dengan berat badan anak. Cara ini merupakan cara yang saya sukai karena dia nggak usah ribet mikirin nama-nama rumus gitu dok. Saya lebih suka, lebih simple yang pakai yang ini. Dan ternyata nanti kita buktikan cara yang mana sih yang paling tepat untuk menghitung dosis. Contoh, untuk kasus ini, contoh dosis terapi anak, yang tadi ya dok, untuk sediaan, oh ini baru lagi, untuk sediaan obat paracetamol, kita ketahuinya misalnya 10 mg per kilogram berat badan setiap pemberiannya.
Nah, lalu berapa dosis untuk anak usia 3 tahun dengan berat badan 14 kg? Sudah, ini tinggal kita kalikan saja perkalian dasar, Dok. Jadi dosis anak adalah 10 mg per kilogram berat badan. Ini tadi dosis anak yang kita peroleh dikalikan dengan berat badan anak. Diperoleh dosisnya adalah 140 mg setiap pemberian. Jangan lupa untuk durasinya diberikan setiap 8 jam. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan dari para teman sejawat. Rumusnya banyak, udah gitu dosisnya pusing, cara ngitungnya pusing. Cara mana ya yang paling tepat? Nah, sebenarnya kalau ditanya cara mana yang paling tepat, ini semuanya rumusnya sudah tepat gitu. Tapi kalau misalnya kita prioritaskan dari urutan yang paling tepat, menurun ke yang kurang tepat, yang paling pertama itu adalah rumus yang dipilih adalah luas permukaan tubuh sebenarnya. Hanya saja rumus luas permukaan tubuh ini sampai saat ini masih digunakannya hanya seputar untuk pengobatan obat-obatan kemoterapi atau kanker. Nah, oleh karena itu, maka cara menghitung dosis anak yang dikalikan langsung dikalikan berat badan anak itu merupakan cara yang paling tepat. Tapi ada alasannya jika kita sudah tahu dosis anaknya berapa. Nah, kalau dosis anaknya kita nggak tahu, boleh kok kita pakai rumus perbandingan dengan dosis dewasa. Jadi sebenarnya tiga-tiganya oke, nggak masalah untuk dipakai. Tapi memang kalau ditanya mana yang paling tepat dosisnya, ini yang nomor 2. Karena yang nomor 1 sebenarnya paling tepat, tapi dia biasanya digunakannya untuk obat-obat kemo. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya, Dok, kita bedah kasus di virtual skill training-nya ya, Dok ya, untuk membandingkan mana dosis yang paling tepat. Selanjutnya kita mulai ke obat-obatan. Obat-obatan apa sih yang sering digunakan di kedokteran gigi anak? Menurut jurnal beberapa peneliti yang saya baca kemudian dikumpulkan, jadi ada presentasi yang paling banyak obat-obatan yang digunakan sebenarnya adalah anestesi lokal. Hanya saja anestesi lokal di sini kan kita jarang juga meresepkan tertulis kepada pasien, maka tidak saya bahas di paparan materi saya pada siang hari ini. Jadi saya akan mulai jenis obat yang kedua terbanyak yang diresepkan adalah antibiotik, kemudian diikuti dengan analgetik, kemudian antiinflamasi, dan antifungal, dan beserta antivirus, dan kemudian terakhir obat-obatan yang lainnya. Jadi obat-obatan yang paling sering digunakan di kedokteran gigi anak sebenarnya anestesi, tapi kan ini jarang diresepkan. Jadi yang kedua terbanyak itu adalah antibiotik. Selanjutnya sekarang adalah penggunaan antibiotik. American Academy of Pediatric Dentistry atau AAPD ini sebenarnya mengetahui bahwa adanya peningkatan prevalensi dari resistensi antibiotik gitu pada anak, dan juga terdapat beberapa reaksi obat yang tidak diinginkan atau adverse drug reaction, juga interaksi obat-obat yang tidak diinginkan pada anak. Oleh karena itu, AAPD membantu kita semua untuk membuat guidelines untuk para dokter yang bisa kita temui di Useful Medication for Oral Condition. Nah, jangan bingung, jangan khawatir dok, sudah saya rangkum mengenai guidelines-nya di paparan ini, akan saya coba sampaikan bertahap. Nih, penggunaan antibiotik yang seringkali digunakan di kasus kedokteran gigi anak itu biasanya adalah drug of choice-nya adalah amoxicillin, yaitu tetap golongan beta-lactam atau penisilin. Jadi biasanya kita drug of choice-nya amoxicillin dulu. Nah, ini dosisnya ya dok ya. Ini dosis yang berdasarkan berat badan ini sudah ada. Ini dosis berat badan, kemudian ini ada pembagiannya sudah jelas di sini, dibagi pemberiannya setiap 8 jam, kemudian ada dosis maksimalnya juga yang harus kita perhatikan di sini, di masing-masing sediaannya. Dan selanjutnya adalah yang obat-obatan yang lainnya adalah antibiotik yang sering digunakan adalah amoxicillin yang dikombinasi dengan asam clavulanat. Nah, ini adalah dosisnya, bisa dilihat ya dok ya. Selanjutnya, selain golongan beta-lactam, drug of choice antibiotik yang digunakan pada kedokteran gigi anak itu adalah clindamycin.
clindamycin karena bakterinya beda tadi. Kalau amoxicillin kan beda, tujuan bakterinya beda, kemudian clindamycin juga peruntukannya juga untuk bakteri gram positif, spektrumnya cukup luas gitu, sampai gram positif sampai gram negatif anaerob bakteri juga udah dapet oleh clindamycin ini. Selain clindamycin, yang sering digunakan lagi adalah metronidazole. Jadi sebenarnya nggak banyak ya dok ya obat-obatnya untuk anak. Selain ini, di luar AAPD guidelines, sebenarnya masih ada dua golongan antibiotik yang sering digunakan untuk anak. Yang pertama adalah golongan cephalosporin generasi 1 atau first line-nya, contohnya cefadroxil. Kemudian selain golongan cephalosporin juga boleh digunakan golongan makrolida. Contohnya adalah erythromycin. Oke, baik. Nah, sekarang apa saja sih prosedur dental yang kira-kira perlu pemberian antibiotik profilaksis? Kalau di anak-anak ini saya highlight cabut gigi, kemudian perawatan endo, sebenarnya yang instrumentasi endo atau pembedahan, terus kemudian juga pemasangan bracket, tapi bukan bracket biasa, tapi molar band, ini yang dapat menimbulkan pendarahan dan akhirnya melibatkan sistemik, ini perlu antibiotik profilaksis. Selanjutnya, nah kebalikannya, prosedur dental apa yang nggak perlu deh dikasih antibiotik pada anak ini dok. Dimulai dari kita anestesi rutin, injeksi, kemudian foto, mencetakan gigi anak, sampai terakhir ini topikal fluoride itu nggak perlu dikasih. Nah ini kemudian American Heart Association bikin guideline dok mengenai dosis antibiotik profilaksis untuk anak gitu. Ini lengkap banget, jadi dimulai dari misalnya anaknya masih bisa minum per oral, obat-obatan per oral, nah dosisnya ini seperti ini. Kemudian sampai anaknya ini dosisnya 50 mg per kilogram berat badan kalau anaknya masih bisa minum per oral. Bahkan sampai yang anaknya alergi terhadap penisilin itu kita ganti drug of choice-nya, kita bisa pakai clindamycin. Terus kalau misalnya anaknya nggak sanggup buat minum obat ditelan gitu, nggak bisa, kita bisa pakai IV atau IM. Nah sekarang kasus apa saja? Jadi dari kasusnya kalau sekarang, kasus apa aja sih yang memerlukan pemberian obat antibiotik pada kedokteran gigi anak? Dokter Dea, waktunya 10 menit lagi. Oh baik. Nah ini kira-kira kita lihat reviewnya aja ya dok ya. Ini pertimbangannya apa aja sih? Misalnya nih anaknya udah mulai demam sampai 24 jam, kemudian sudah melibatkan adanya keterlibatan sistemik, adanya tanda-tanda infeksi, seperti itu udah wajib dikasih antibiotik. Selanjutnya, nah berikut adalah kasus-kasus yang mana yang perlu antibiotik, mana yang enggak. Nih, seperti ini yang kira-kira perlu antibiotik yang saya highlight warna merah, seperti adanya abses apikal akut dengan keterlibatan sistemik, terus osteomyelitis, selulitis, dan anuk. Nah, kita bisa lihat di sini dok, pulpitis irreversible, pulpanekrosis, ini sebenarnya hanya nyeri saja, itu nggak perlu antibiotik. Jadi kita bisa pilih obat antiinflamasi atau analgetik saja. Selanjutnya, nah ini juga, banyak saintis yang meneliti juga kira-kira obat apa aja sih untuk kasus-kasus infeksi odontogenik. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan ini untuk yang adanya kelainan periodontal. Berikut adalah rekomendasi obat-obatnya. Nah, cukup bingung tadi melihat banyak tabel. Nah, untuk mempersingkatnya, akhirnya kita buat clinical pathways. Clinical pathways apabila pemilihan antibiotiknya. Misalnya nih, dok, apakah pasien tersebut mengalami nyeri atau pembengkakan? Kalau hanya nyeri saja, kita masuknya ke sini. Kalau misalkan keduanya, kita masuknya ke sini. Bila hanya nyeri saja, misalnya pulpanya vital atau pulpanya sudah non-vital. Kalau pulpanya vital, kita ikut alur yang seperti ini. Misalnya pulpitis irreversible, simptomatik, dengan atau tanpa simptomatik periodontitis apikal, maka kita nggak perlu dikasih antibiotik. Sama dengan pulpanya kalau nekrotik, itu juga nggak perlu. Nah, kemudian kalau lihat dari sisi ini, sudah mulai ada pembengkakan, kita telusur,
apakah sudah ada keterlibatan sistemik atau belum. Kalau misalnya sudah ada keterlibatan, tentu kita kasih antibiotik sebagai terapi tambahan dari DCDT. DCDT itu apa? DCDT itu adalah definitive conservative dental treatment, misalkan perawatan endo, insisi drainase, itu kita bisa berikan antibiotik sebagai terapi tambahan. Nah, kita bisa lihat di sini juga, apakah pasien tersebut ada alergi penisilin atau tidak. Jika iya, berarti kita masuk ke sini. Terus kita lihat historinya, adakah anafilaktik atau enggak. Nah, kita bisa pakai azitromisin kalau ada alergi. Kalau tidak, berarti kita masih bisa pakai amoksilin dan golongan beta-laktam. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke analgesik yang paling sering digunakan acetaminophen, untuk mild and moderate pain, kemudian ibuprofen, dan selanjutnya adalah untuk moderate atau severe pain, sebenarnya penggunaan dari narkotik dan psikotropika itu kurang direkomendasikan oleh APD, namun jika memang benefit risk ratio-nya sudah dipertimbangkan dan memang sangat perlu, itu nggak apa-apa, boleh dikasih. Selanjutnya antifungal. Jadi ini obat-obatan antifungal yang sering dipakai ya dok ya, nystatin contohnya. Kemudian ini dosisnya. Dan selanjutnya topikal topikal antibakterial agent. Biasanya kita pakai chlorhexidine, tapi tentu kita kasih highlight. Jadi untuk anak di atas atau sama dengan 8 tahun atau orang dewasa saja. Jadi di bawah itu belum boleh dok pakai. Selanjutnya kortikosteroid. Kortikosteroid untuk kasus-kasus ulcer kita bisa pakai kortikosteroidnya yang ringan, yang golongan triamcinolone, acetonid, gitu, merek dagangnya ada Kenalog dan macam-macam. Nah, sekarang kita berlanjut ke final. Jadi bagaimana sih penulisan resep yang baik? Setelah kita hitung dosis, pilih obatnya, hitung dosisnya. Nah, jadi bagian resep sebenarnya yang lengkap itu terdiri dari 6 bagian. Nah, sekarang kita lihat langsung aja. Ini inskripsio. Kita wajib mencantumkan nama dokter, nomor SIP, alamat beserta telepon, kemudian kota atau tempat tinggalnya, tanggal penulisan, dan unit atau instalasi. Selanjutnya adalah invokasio. Kita perlu menulis huruf R, kemudian garing. Itu adalah menandakan adanya permintaan tertulis dokter dalam singkatan Latin yang artinya ambillah atau berikanlah. Contoh ini dosis obatnya adalah amoksilin sirup. Kita tulis 125 mg per 5 mili. Kita tulis preskripsio, yaitu nama obat, kekuatan dan jumlah, serta bentuk sediaan yang diinginkan. Kemudian signature. Jadi signature ini adalah tanda cara pakai, dosis pemberiannya, rutenya, dan durasi atau interval waktu pemberian. Selanjutnya adalah subskripsio. Jadi setelah kita menulis resep, obatnya, signaturnya, kita tutup pakai garis, lalu kita paraf. Dan yang terakhir adalah kita tulis nama dan identitas pasien, itu biasanya tanggal lahir, untuk menghindari adanya kesalahan pasien atau kesalahan pada pasien, jadi takut tertukar dengan pasien lain. Kemudian jangan lupa mencantumkan berat badan pasien, itu yang paling penting. Baik, ini referensi yang saya pakai pada paparan, dan apabila masih ada pertanyaan, boleh nanti tanya melalui IG Dunia Gigi Anak atau Selvia Yunita Dea. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan ke Dr. Andi. Terima kasih Dr. Dea atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali. Saya yakin nih banyak sekali rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya, mungkin mau diskusi kasus juga dengan Dr. Dea. Tapi ditahan dulu, disimpan dulu, karena nanti kita akan buka sesi Q&A setelah virtual skill training. Dan sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita saksikan video berikut ini. Hai semuanya, sudah siap untuk nyanyi lagu ini sama saya? Lihatlah aku, yuk ikuti aku.
Lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku, yuk bantu aku. Lihatlah aku, yuk menari denganku. Ya, lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku bersantai denganku. Ayo, lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku. Lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku, yuk sikat gigi yuk. Sikat gigi yuk. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Dr. Dea atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Dan saat ini jumlah peserta yang sudah hadir sudah mencapai lebih dari 1.000 orang dokter gigi. Ya, luar biasa sekali. Dan acara Dental Expert Webinar volume 32 ini juga dapat dokter simak, dapat dokter saksikan secara live melalui live streaming YouTube, melalui link yang sudah disampaikan lewat Telegram Group. Dan saat ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi Virtual Skill Training yang akan dibawakan oleh Dr. Dea. Kepada Dr. Dea, apakah sudah siap untuk kita mulai? Oke, baik, Dr. Andi. Izin sebentar, saya persiapkan dulu. Oke. Ya, nanti kepada teman-teman dan rekan-rekan sejawat, nanti bisa mengikuti bersama di Virtual Skill Training ini. Jadi nanti kita, Dr. Dea akan membawakan contoh-contoh kasus, dan nanti teman-teman, rekan-rekan sejawat dapat menulis jawabannya masing-masing, mungkin bisa disiapkan kertas dan alat tulis, dan kemudian nanti boleh menuliskan jawaban, dan nanti kita berdiskusi bareng sesuai dengan kasus yang nanti akan diberikan oleh Dr. Dea. Ya, silakan Dr. Dea. Baik, kita mulai. Jadi saya sudah menyiapkan ada 5 kasus pada siang hari ini, dari mulai yang paling mudah sampai yang agak sering kali bikin dokter pusing gitu. Boleh kita tampilkan dulu kasus pertama. Dr. Carlo, boleh dibantu untuk kasus pertama? Oke, Dr. Dea. Baik, kita mulai kasus pertama pada virtual skill training pada siang hari ini. Kita dapat skenarionya seorang anak perempuan bernama Jenny Kim, usianya 6 tahun, berat badan 23 kg, datang bersama ibunya ke klinik, ingin periksa gigi kiri dan kanan bawah depannya yang tumbuh gigi baru di bagian dalamnya. Nah, pemeriksaan intraoral, gigi 31 dan 41-nya erupsi di bagian lingual, dan gigi 71, 81-nya tidak ada mobility. Dokter gigi merencanakan untuk melakukan tindakan pencabutan. Boleh dokter untuk mencoba menulis resep dan menghitung dosis anak untuk kasus berikut ini. Dipersilahkan, Dok. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, senyum yang datang dari hatimu, yang bercermin dengan kilo gigi sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria, dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria, dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum
Indonesia, senyum personel, senyum personel. Baik, sudah habis waktunya dok untuk mengerjakan. Selanjutnya kita sharing ya dok ya mengenai jawabannya. Baik, pada kasus yang pertama ini, perawatan yang dilakukan adalah tindakan pencabutan gigi 7181 karena kasusnya adalah persistensi dengan injeksi anestesi lokal. Kemudian golongan obat yang dipilihnya, oh ya kita harus meng-highlight dulu usia pasien dan berat badan, itu wajib. Kemudian obat yang dipilih adalah golongan analgetik, yaitu paracetamol sirup dok. Mungkin sudah sama ya dengan dokter di rumah juga. Kemudian kita peroleh dulu dosis anaknya, dosis anak paracetamol berdasarkan berat badan tadi dari literatur yang sudah kita lihat itu sebesar 10-15 mg per kilogram berat badan diberikan setiap 8 jam dan tidak boleh diberikan lebih dari 4 kali dalam sehari. Nah, sediaan di pasaran banyak ya dok ya, tapi mereknya banyak maksud saya. Tapi intinya adalah pasti sediaannya mengandung paracetamol sirup 125 mg per 5 mili. Nah, bagaimana cara menghitung dosisnya? Saya sengaja di kasus yang pertama ini saya gunakan semua cara, dimulai dari yang perbandingan dengan orang dewasa, perbandingan dengan dosis dewasa, maupun dengan yang menghitung langsung. Jadi saya pakai cara yang ke-4-4-nya. Nanti kita bandingkan hasilnya. Perhitungan dosis anak dengan cara satu, yaitu dengan menghitung langsung dari dosis anak. Caranya adalah kita kalikan dulu, jadi diperoleh dosisnya, dikalikan dengan berat badan, 10 kali 23, itu didapat 230 mg. Jangan lupa, ini pemberiannya diberikan setiap 8 jam. Dan dosis ini adalah dosis setiap pemberiannya. Lalu karena sediaannya di pasaran, sediaannya itu adalah 125 mg per 5 mili, maka kita masukkan tadi. Jadi dosis ini 230 mg ini, kemudian kita bandingkan dengan sediaan yang ada di pasaran, 125 per 5. Jadi kita peroleh sediaannya 9,2 mili, dosis anak yang harus kita berikan, 9,2 mili, atau dibulatkan menjadi 10 mili setiap pemberiannya, diberikan setiap 8 jam. Kemudian kita bandingkan dok cara perhitungannya dengan melakukan perbandingan dengan dosis dewasa versus berat badan. Misalnya dosis PCT atau paracetamol dewasanya 500, diberikan 3 kali sehari, kita pakai rumus Clark. Jadi dosis anaknya, berat badannya tadi kita peroleh kan 23 kilo, dibagi 70, dikali dosis dewasa. Dosis dewasanya 500 mg. Jadi kita dapat 165 mg, dok. Dan tadi kemudian kita bandingkan lagi dengan sediaan yang ada di pasaran adalah 125 per 5. Jadi berapa yang kita peroleh? Dosis anak yang kita peroleh adalah 6,6 dibulatkan menjadi 7 mili. Selanjutnya kita pakai cara lain, dok. Ini baru cara yang kedua. Cara selanjutnya, kita pakai cara untuk perbandingan dosis dewasa, kita pakai usia pasien. Tadi ya rumusnya banyak, ada yang di Limfride, kita coba pakai. Karena anaknya itu usianya tadi hanya 3 tahun, kita pakai rumusnya rumus Yang. Nah, kemudian kita masukkan rumus Yang, yaitu 23 kg tadi. Usianya adalah 6 tahun, sorry dok, usianya 6 tahun. Kemudian dibagi 6 plus 12 dikali 500 sama dengan 167 mg. Sehingga diperoleh dosis anaknya adalah 6,68 mili dibulatkan menjadi 7 mili. Ini mirip hasilnya dengan yang tadi, yang menggunakan perbandingan dosis dewasa versus berat badan. Kemudian cara yang selanjutnya yang akan kita pakai adalah yang berdasarkan perbandingan dosis dewasa
versus luas permukaan tubuh pasien. Kita lihat di sini. Kita pilihnya luas permukaan anaknya di rentang 0,9 sampai 1,1. Kemudian kita masukkan luas permukaan yang sudah diperoleh tadi, 0,9 meter persegi dibagi 1,73, itu dikali dosis dewasanya, kita dapatnya 260 mg. Nah, sediaan paracetamol di pasarannya yang tersedia 125 mg per 5 mili, dosis anaknya dapatnya 10,4 mili. Dibulatkannya biasanya ke bawah, dok, kalau misalnya 4 begini, kemudian menjadi 10 mili. Setiap pemberian diberikan setiap 8 jam. Begitu. Mudah-mudahan masih mengikuti ya, dok ya. Sudah siang menjelang sore ini, kita menghitung dosis. Nah, konklusinya, ternyata hasil perhitungan dosis anak dengan cara menghitung langsung dari dosis anak dikalikan berat badan anak itu mendekati hasil perhitungan dengan rumus luas permukaan tubuh. Oleh karena itu, cara ini merupakan cara yang lebih akurat. Jadi, kalau saya biasanya memilih perhitungannya dengan cara ini tadi. Nah, sekarang masuk ke format penulisan resepnya. Bagaimana format penulisan resepnya? Kita lihat di sini penulisan resepnya. Ini kita menuliskan identitas yang lengkap dari dokternya, kemudian diparaf, dan ini kita tuliskan resep paracetamol sirup. Jangan lupa sediaannya ditulis 125 mg per 5 mili. FLS itu artinya botol. Jadi tolong sediakan paracetamol sirup 1 botol. Nah, ini angkanya angka Romawi, dok, numero 1. Jadi kalau misalnya 5, ya numeronya 5 angka Romawi. Kemudian untuk signanya adalah 3 DD CTH 2 PC PRN. Artinya adalah diberikan setiap 3 kali sehari sebanyak 2 kali sendok obat. CTH itu sendok obat, dok. Jadi ukurannya 5 ml. Kemudian kalau 2 CTH berarti kita kasihnya 3 kali 10 mili maksudnya. Nah, PC itu adalah artinya setelah makan. Nah, kebalikannya kalau AC itu sebelum makan. Kemudian karena paracetamol sirup tidak perlu dihabiskan, kita tulisnya signanya PRN, jadi prorenata. Arti prorenata itu diberikan bila perlu, selama sakitnya masih ada, setelah pencabutan gigi. Kemudian selanjutnya silahkan Dr. Carlo untuk men-share screen kasus yang kedua. Ya, kepada rekan-rekan sejawat, mungkin nanti untuk kasus kedua dan selanjutnya, jika ada yang ingin menuliskan jawabannya, boleh ya, dok, di kolom chat, atau boleh. Ada yang bertanya juga sambil berjalannya diskusi kasus dengan Dr. Dea, boleh menuliskan di kolom chat juga. Dr. Dea, ada yang sudah raise hand, apa mau jawab pertanyaan sekarang, apa kita tunggu selesai dulu? Boleh, boleh. Boleh, kalau ada yang mau bertanya, langsung aja. Ya, ini saya persilakan kepada Dr. Kirti Murjani. Ini sudah raise hand dari PDGI Jakarta Barat. Silakan, dok. Silakan, Dr. Kirti. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Dea. Selamat siang, Dr. Andi. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Dok, saya mau tanya yang kasus pertama, yang cara 4, dok. Dokter, yang cara 4 kan kita pilih, yang kita pilih kan 0,9, dok. Bentar, dok, saya share screen dulu supaya peserta lain bisa ikut melihat. Ini ya, dok, ya? Iya, dok. Dok, kita pakai yang 0,9 kan, pas anak 25 sampai 29. Itu karena berat badannya 23,
kita bisa pilih antara yang 0,8 sampai 0,9 and 0,9 sampai 1,1, or it's better yang kita pilih yang 0,9, Dok? Ya, Amin. karena pasien kita ini ada di rentang 20 sampai 24 kg, jadi sebaiknya kita boleh pakai yang 0,8 sampai 0,9. Jadi sebenarnya kalau mau pakai yang 0,8 juga nggak apa-apa, Dok. Yang ini, Dok, maksud saya. Oh. Karena berat badannya di 23 kg, kita boleh pakai 0,8, boleh pakai 0,9 gitu. Asal kita jangan pakai yang ini, Dok, yang 0,9 sampai 1,1. Nanti dosisnya berlebihan, Dok. Karena kan berat badan anaknya masih di 23 ya, Dok, ya? Tapi kalau kita pakai 0,8 nggak apa-apa, Dok, masih bisa masuk ke dosis terapinya. Oke, thank you, Dok. Ya. Sudah cukup jelas mungkin ya? Untuk dokter lain, apakah ada yang masih mau ditanyakan, yang masih kurang paham, gitu, jelimet ya pusingnya siang-siang gini belajar dosis gitu. Tapi saya coba sebisa mungkin menyampaikannya supaya teman-teman bisa paham, jadi supaya ke depannya nanti nggak bingung lagi gitu. Udah ada yang raise hand sepertinya, Dokter Andi? Iya, belum ada yang raise hand lagi, Dokter Dea, nggak apa-apa. Oh, ini sudah. Dokter Cecil ya? Dokter Cecil, Cecilia Octavia dari Halmahera ya, Selatan. Selatan, ya. Silakan Dokter Cecilia. Silakan, Dok. Ya, selamat siang, Dok. Siang. Iya, tadi juga saya mau tanya di bagian yang rumus yang keempat, Dok. Cara yang keempat. Iya, Dok, mangga. Silakan, Dok. Kapan kita menentukan angka-angka tersebut dibulatkan ke bawah atau ke atas, Dok? Soalnya yang tadi angkanya ada yang komanya menurut saya tidak perlu dibulatkan ke atas, tapi dibulatkan ke atas. Tapi yang tadi yang di bawahnya lagi 10,4 dibulatkan ke bawah. Oke. Biasanya sebenarnya acuannya kalau misalnya di bawah 0,5, kita masih bulatkan ke bawah. Tapi kalau misalnya sudah 0,5 ke atas, kita bulatkan ke atas. Nah, tapi kita sesuaikan juga, Dok. Nggak apa-apa itu masih di rentang dosis terapi, jadi nggak perlu harus di satu titik gitu, Dok. Karena kan kita namanya interval dosis, jadi kita masih bisa pakai di rentang interval dosis itu, Dok. Oke. Nah, nggak masalah, Dok. Yang penting kita masih masuk ke interval dosis terapeutik gitu, nggak nyampe ke dosis maksimal yang tadi di highlight di awal. Nggak nyampe lewat gitu, bablas gitu dosis maksimalnya. Oke, Dok. Gak apa-apa kalau misalnya masih mau dibulatin ke bawah ke atas, itu mempermudah aja sih, Dok. Karena kan pemberian obat di anak kan biasanya pakai pipet, kalau nggak pakai sendok yang udah ada takarannya. Dan takarannya itu sudah bawaan pabrik, biasanya 2,5, 5 mili, 7,5, itu kan ada kan sendoknya yang takarannya, Dok, yang bawaan pabrik. Jadi kaku gitu di 2,5, 5, 7,5, 10 mili. Nah, saya sih pilih ini jadi 10 karena mempermudah aja untuk pasiennya, nanti ibu pasien memberikan obat ke anaknya gitu. Asal tidak bablas dosis maksimalnya sama kita dibablasin gitu, jangan sih. Oke, Dok. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Dokter Cecil. Terima kasih. Baik, Dokter Andi, dikembalikan lagi. Ya, Dok. Silakan. Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi nggak apa-apa, Dok. Dilanjutkan dulu aja untuk kasus berikutnya. Oh ya, baik, Dok. Kita mulai masuk ke kasus kedua. Ini lebih kompleks dibandingkan kasus pertama ya, Dok ya. Jadi skenario-nya seorang anak laki-laki bernama Jung Hong Won. Ini nama pasiennya semuanya artis Korea, Dok. Mungkin yang penggemar BTS itu atau Korea mungkin ya hafal ya nama-namanya. Nah, ini berusia 3 tahun, berat badannya 12 kilo, datang bersama ayahnya ke rumah sakit, ingin periksa gigi kanan bawah belakang yang berlubang besar, bengkak hingga ke gusi dan ke pipi. Terdapat demam,
Kemudian, jadi ini sudah ada keterlibatan sistemik ya dok ya, terdapat demam, keterlibatan sistemik, pemeriksaan intraoral, gigi 84, terdapat fistel, dan gambaran fotoronsen atau radiografinya menunjukkan radiolucent diffuse di area periapikal gigi 84. Dokter gigi merencanakan untuk merawat gigi tersebut, yaitu insisi drainase, kemudian dilanjutkan dengan perawatan saluran akar gigi. Silahkan dokter menulis resep dan menghitung dosis untuk anak untuk kasus tersebut. Dipersilakan, dok. Bangun tidur terus mandi, Tidak lupa sarapan pagi. habis makan ku sikat gigi, Mulut bersih kuman pun pergi. Malam hari sebelum tidur, sikat gigi dengan teratur. tidur nyenyak kuman pun kabur. Senyum sehat, senyum Pak Soden. Malam hari sebelum tidur, sikat gigi dengan teratur. Tidur nyenyak, kuman pun kabur. Senyum sehat, senyum Pepsodent. Baik, sudah selesai dok dikerjakannya dok, waktunya cukup dok. Izin saya share screen ya dok mengenai jawabannya. Di kasus yang kedua ini, anaknya berusia 3 tahun, yang harus di-highlight, kemudian berat badannya 12 kilo, dan sudah mengalami abses, dan terdapat kondisi sistemik juga, keterlibatan sistemik. Sehingga kita memilih obatnya antibiotik, kita sudah mulai menggunakan antibiotik, beserta dikombinasi dengan antiinflamasi. Antibiotik yang kita pilih, drug of choice-nya adalah amoxicillin dan asam clavulana. Merek dagangnya contohnya coamoxiclav sirup, tapi dokter bisa pakai merek lain, enggak, itu silahkan. Kemudian antiinflamasi yang dipilih adalah yang non-steroid, anti-inflammation drug, NSAID-nya, yaitu yang saya pilih adalah ibuprofen sirup. Di sini dokter boleh pakai yang lain juga, ini hanya contoh saja ya dok ya. Kemudian dosisnya yang kita peroleh dari literatur, dosis coamoxiclav itu berdasarkan berat badan 20-40 mg per kilogram berat badan. Nah ini per hari ya dok ya, bukan per pemberian. Jadi kalau kita dapat seperti ini di literatur, jadi kita highlight, ini per hari, dan diberikan setiap 8 jam. Nah sediaan ini, kemudian bagaimana cara menghitung dosis anak berdasarkan berat badan. Perhitungan dosis anaknya, seperti biasa, kita ambil rentang dosis interval ini, kita pilih misalnya 20, karena anaknya usia 3 tahun, saya biasanya ambil yang paling bawah dulu, yang 20, kemudian 20 mg per kilogram berat badan per hari ini, dikali berat badan anak tersebut, 12 kilo. Dikali berat badan anak, 12 kilo, itu hasilnya 240 mg. Nah ini kita udah dapat dosis anaknya, jangan lupa, 240 ini adalah dosis per harinya, dok. Yang kemudian diberikannya dalam dosis terbagi setiap 8 jam. Nah, karena sediaan coamoxiclav sirup ini di pasaran, sediaannya itu 125 mg per 5 mili, seperti biasa kita konversi dulu, berapa mili sih dosis anak yang perlu kita berikan. Jadi kita tulis dulu 125 per 5 mili, kemudian ini dosis yang kita dapat dari perhitungan 240 per X. Nah, X-nya itu nanti dapat 9,6. Nah, karena ini desimalnya di atas 0,5,
saya bulatkan menjadi 10 mili per hari untuk mempermudah juga orang tua pasien memberikan dosis obatnya ke anaknya. Sehingga dosis pemberiannya ini yang 10 mili per hari ini, karena dia itu diberikan setiap 8 jam, berarti sehari 24 jam dibagi 8 itu 3 kali ya dok ya. Berarti kurang lebih 3 ml dosisnya per pemberiannya. Jadi dosis pemberiannya 3 mili per pemberian, itu diberikan setiap 8 jam. Totalnya 10 mili per hari. Gitu dok, kurang lebih. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Kemudian untuk dosis ibuprofennya, kita peroleh dari literatur adalah 4-10 mg per kilogram berat badan. Bisa diberikan setiap 6-8 jam. Sediaan yang tersedia di pasaran itu biasanya adalah Bufex sirup 100 ml per 5 ml. 100 mg maksud saya per 5 ml. Dan ada yang forte. Yang forte itu 2 kali lipat dari sediaan yang biasa, yaitu 200. Nah, kira-kira mana yang mau dipilih, dok? Yang biasa atau yang forte? Nah, kita lihat dari sini. Kita hitung dulu dosisnya, kita ambil yang 4 mg, dosis yang ini, interval dosisnya kita ambil yang 4. 4-nya kita masukin ke sini, dok, dikali berat badan anak, 12 kilo. Kita dapat 48 mg. Nah, ini tuh diberikan dalam dosis terbagi setiap 6-8 jam. Nah, kemudian karena sediaan di pasaran itu tadi, oh ini kayaknya salah nih saya nih, harusnya ini 100 mg per 5 mili, typo. Tapi misalnya ini 125 aja ya, ini berarti udah harusnya 100 mg per 5 mili, ya oke. Kemudian kita lanjutin aja nggak apa-apa, ini typo. Nah, kita peroleh X-nya, misalnya X-nya 1,92 mili. Ya, kita bulatkan menjadi 2 mili. Jadi diberikannya 2 ml ini setiap 6-8 jam. Gitu kira-kira contoh kasusnya. Dokter mangga hitung sendiri di rumah kalau ini 100 mg per 5 mili, X-nya berapa gitu dok, kurang lebih. Mangga, silakan. Nah, kemudian lanjut ke cara penulisan resep. Kita lihat di sini cara penulisan resep seperti biasa, kelengkapan resepnya, kemudian taraf dan identitas dokternya, alamat, terus kita tanya juga nih dok, ada riwayat alergi, obat atau tidak, jika tidak di checklist, kemudian kita tulis resepnya, coamoxiclav sirup, 125 mg per 5 mili, FLS tuh yang tadi botolnya, jadi botolnya berapa? 1 botol, kemudian signanya 3 DD, 3 mili PC habiskan. Jadi diberikannya 3 kali sehari, dosisnya 3 mili, diberikannya setelah makan, kalau PC setelah makan, kalau AC sebelum makan dok. Jadi PC, kemudian karena antibiotik, ini dosis terapinya harus kita tuntaskan. Jadi ada dikasih aware, habiskan untuk pasien. Kemudian kita tutup, dan diparaf. Selanjutnya yang kedua adalah resepnya adalah Bufex sirup, sediaannya 100 mg per 5 mili, diperlukan 1 botol, maka signanya 3 DD, 2 mili, PC, PRN. PRN itu prorenata tadi, jadi diberikan hanya ketika keluhannya masih ada. Jadi tidak perlu dihabiskan kalau yang Bufex atau ibuprofen sirupnya nggak perlu dihabiskan, kalau yang antibiotiknya dihabiskan, begitu. Nah, misalnya dok, misalnya berat badan anaknya gede gitu, terus kemudian akhirnya kita perlu obatnya itu lebih dari 1 botol, kita bisa perkirakan di sini dok, misalnya coamoxiclav sirup kan biasanya 60 mili, dan paracetamol juga atau Bufex biasanya sediaannya 60 mili ya dok ya, dalam 1 botol itu takarannya 60 mili. Nah, kalau dalam kasus ini, misalnya antibiotiknya diberikannya sehari, berarti 3 dikali 3 mili, itu 9 mili. Atau 10 mili, sorry dok. 10 mili dibulatkannya per hari, berarti kalau 60 dibagi 10, berarti kurang lebih obatnya akan habis dalam jangka waktu 6 hari. Nah, kalau 6 hari kan sudah cukup ya, ke interval dosis terapeutik, durasi pengobatan antibiotik cukup. Jadi tidak perlu penambahan jumlah sediaan. Maksudnya tidak perlu ditambahin lagi jadi 2 botol. Tapi kalau dirasa memang misalnya berat badan anaknya besar, terus ternyata obatnya habis nih, 1 hari aja habis atau 2 hari aja habis, boleh dokter tulis, nggak apa-apa ini
2 botol atau 3 botol? Enggak, silakan. Sesuai perhitungan dokter. Begitu dok kira-kira. Silakan dokter Andi. Ya, dokter Dea. Ini sudah ada yang raise hand lagi nih. Dari Baik. Dokter Gigi Andintia dari PDGI Padang. Silakan dokter Andintia. Silakan dok. Ada yang ditanyakan? Dok, mungkin belum di-unmute. Silakan boleh di-unmute kepada Dokter Adientia. Belum di-unmute dok, maaf dok, dokter Adintia. Atau boleh lanjut ke kasus ketiga, Dokter Dia. Oh ya, baik. Kita lanjut ke kasus ketiga, baik. Baik, untuk kasus ketiga, ini lebih kompleks lagi, dok. Jadi saya sengaja buat dari yang paling mudah ke yang kompleks. Ini kita masuk ke resep puyer dan kapsul, dok. Skenarionya, seorang anak laki-laki bernama Lee Min Ho, berusia 1 tahun, berat badan 7 kg, datang bersama ibunya, ingin periksa gigi kanan bawah depan yang sudah ada semenjak lahir. Dokter gigi merencanakan untuk melakukan pencabutan gigi tersebut karena diagnosis kasusnya adalah natal cyst. Silahkan tuliskan resep puyer, kapsul, dan hitung dosis untuk kasus tersebut. Dipersilahkan dok. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, senyum yang datang dari hatimu. Bercermin dengan kilo gigi sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyum Pepsodent. Baik dok, bagaimana? Sudah ada yang selesai dok perhitungannya dan penulisan resepnya? Kita sama-sama sharing lagi ya dok ya mengenai pembahasan jawabannya. Kita masuk ke cara perhitungan dosis anak, penulisan resep puyer dan kapsul. Kita highlight di sini, pasiennya usianya 1 tahun, berat badannya 7 kg. Kemudian karena tindakan yang dilakukan dokter adalah ekstraksi, maka kita pilih obatnya golongan analgetik. Dan kita pilih paracetamol sirup. Dosis anaknya sudah tadi kita ketahui ya dok ya, paracetamol sirup itu 10-15 mg per kilogram berat badan, diberikan setiap 8 jam, dan dosis maksimalnya tidak boleh lebih dari 4 kali sehari. Untuk perhitungan dosis anak, seperti biasa kita masukkan berat badannya 7 kilo dikali dosis anak, dan kita peroleh 70 mg. Ini adalah dosis setiap pemberian, dan diberikan setiap 8 jam. Karena sediaan tablet yang ada di pasaran adalah 250 dan 500, dan
Oh sorry dok, ini typo. Maksudnya obat yang dipilih adalah puyer dan kapsul. Karena kita akan membuat puyer dan kapsul, itu kita pakainya tablet dok. Jadi tabletnya nanti kita gerus. Jadi ini paracetamol tablet. Typo. Nah, sekarang karena sediaan tablet paracetamol yang ada di pasaran itu 250 mg dan 500 mg, lalu berapa jumlah tablet yang diperlukan untuk membuat puyer dengan dosis paracetamol 70 mg? Nah, puyer yang kita akan buat itu jumlahnya kurang lebih 10 bungkus. 10 bungkus dulu, Dok. Nah, jadi dosisnya 70 mg. Kita akan buat 10 puyer, jadi 70 mg dikali 10 puyer, itu kita dapat 700 mg. Nah, 700 mg ini karena di pasaran itu ada yang 250, ada yang 500, saya pilih dulu yang 250. Tapi kalau dokter mau pilih yang 500, nggak apa-apa dok, itu bisa. Jadi 700 per 500 is oke, nggak masalah. Cuman saya untuk mempermudah aja, saya pilih yang 250. Jadi 700 per 250 itu sama dengan 2,8 tablet yang kita perlukan untuk membuat puyer ini. Nah, 2,8 tablet karena desimalnya di atas 0,5, saya bulatkan ke atas, jadi saya bulatkan jadi 3. Nah, jadi kita perlu 3 tablet paracetamol yang 250 untuk membuat puyer. Kemudian caranya gimana? Cara bikin puyernya. Jadi kita masukin nih 3 tablet paracetamol tadi digerus, lalu dicampur. Nah, ini seharum lapis itu biasanya digunakan sebagai bahan pemanis sekaligus pengisi dok untuk puyer. Jadi memang sudah lazim digunakan. Tuh. Kita masukin dulu sebanyak, nanti lebih seru lagi kalau misalnya kita bikinnya seharum lapisnya bukan yang serbuk, misalnya yang sirup, bentuknya sirup gitu. Itu it's okay juga, itu nggak apa-apa. Jadi dokter nanti bikinnya sirup di situ. Nah, kalau saya bikinnya puyernya puyer yang benar-benar puyer aja gitu, serbuk. Nah, kemudian Nah, kemudian tadi ya 3 tablet digerus, dicampur, ditambah seharum lapis secukupnya, lalu dibagi menjadi 10 bungkus puyer. Dengan dosis tiap puyernya kan kita perlu 75 mg per puyer. Selanjutnya, kita nulis resepnya seperti ini, dok. Ininya sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini bedanya hanya resep sama. Paracetamolnya kita tadi perlu setiap dosisnya 70 mg, berarti untuk anak tersebut 70 mg tablet, itu kita tulis seharum lapisnya secukupnya, kemudian signanya ini kemudian MFLA pulse, itu artinya tolong dibuatkan puyer, pulveres, itu bahasa Latin, singkatan-singkatan ini mungkin dokter perlu baca-baca lagi, atau nanti kalau perlu boleh tanya ke saya, itu ada daftar tabel singkatan Latin untuk pembuatan resep. Boleh dibuka lagi dok catatannya, atau browsing di Google, atau tanya ke saya boleh. Jadi kalau kita mau bikin puyer, singkatannya MFLA pulse DTD nomor 10. Jadi kita kan perlu bikinnya puyernya 10 bungkus. DTD itu artinya, maksudnya, di setiap 1 bungkus puyer yang jumlahnya 10 ini mengandung paracetamolnya 70 mg. Gitu. Nah, cara pemberian ke pasiennya 3 kali sehari, puyernya itu diberikan 1 bungkus, diberikannya setelah makan, dan bila perlu aja prorenata, jadi bila sakit gitu. Seperti itu dok, jangan lupa untuk menutup dan memparas resep kita. Kurang lebih begitu, silahkan apabila ada yang mau bertanya. Tetapi sebetulnya saya mau memperlihatkan juga kalau kita mau bikin kapsul misalnya dok. Kalau kapsul bedanya hanya di penulisannya saja, kalau cara pembuatannya sama. Karena kan kita sudah gerus paracetamol tablet tadi, kemudian dicampur dengan bahan pemanis dan pengikat, kita bagi 10, nanti serbuknya tinggal dimasukin dok ke dalam cangkang kapsul yang sudah tersedia, dimasukin satu-satu. Jadi hanya bedanya itu di resep saja. Tulisannya adalah MFLA, artinya kapsul, ininya sama semuanya. DTD nomor 10-nya sama, signanya sama, 3DD hanya ini yang diubah. Kalau tadi kan serbuk puyer pulveres, kalau ini kapsul artinya. Gitu dok. Baik,
Dokter Andi, bagaimana? Silakan. Iya dok, menarik sekali ya dok ya. Ini sudah banyak yang raise hand juga nih dokter Dea. Mungkin saya bacakan mungkin saya persilakan kepada dokter Priska Amelia dari PDGI Tangerang untuk bertanya langsung kepada dokter Dea. Silakan dokter Priska. Selamat siang dok Selvi, terima Ya. kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya dok, kalau untuk secara umum, itu pemberian antibiotik itu diberikan selama berapa hari ya dok? Ya, ini Terima pertanyaannya kasih, Dok. bagus sekali ya dokter Priska. Jadi ini pasti sering banget ditanyakan pemberian antibiotik itu atau durasi pengobatannya berapa lama. Ini karena akan berpengaruh nanti terhadap jumlah dari obat yang akan kita berikan ke pasien gitu. Nah, tapi ini sebenarnya saya sudah cari juga jurnal-jurnal mengenai hal ini, dan itu ternyata tidak bisa dipatok rata, dok. Jadi tidak dipatok rata bahwa untuk kasus A, pemberian antibiotiknya itu 7 hari misalnya, atau 5 hari, karena itu beda-beda. Jadi dia antibiotik itu sebenarnya kan khusus untuk bakteri-bakteri. Antibiotik A itu khusus untuk bakteri A. Nah, itu ada durasi waktunya sendiri-sendiri. Jadi untuk yang dokter mungkin nanti bisa cari atau nanti saya bantu untuk melihat ada jurnalnya gitu khusus membahas itu. Jadi dokter bisa tahu. Nah, tapi rata-ratanya sih dok kalau di kedokteran gigi untuk pengobatan, maksudnya terapi di kedokteran gigi untuk bakterinya itu kurang lebih rata-ratanya durasi pengobatannya minimal 3 hari. Kemudian sampai dengan 7 hari rata-ratanya. Ada yang 3 sampai 10 hari. Beda-beda dok, tergantung kasusnya. Jadi tergantung kasusnya apa, tergantung bakterinya apa, tergantung obatnya apa yang mau dikasih antibiotiknya. Beda-beda. Nggak bisa disamain, dokter maunya 3 hari, 3 hari. Jadinya bikin resepnya semuanya numero 10 atau misalnya numero 15 semuanya itu nggak bisa dipukul rata gitu sih dok. Cuman rata-rata memang 3-7 hari. Kalau secara ilmiahnya, alasannya itu ada, karena antibiotik itu ada yang time dependent, ada juga yang konsentrasi dependent gitu. Itu nanti repot lagi dok ngejelasinnya. Pokoknya rata-rata dokter mungkin kalau untuk bakteri-bakteri yang di seputar kedokteran gigi ya kurang lebih 3-7 hari dok. Jadi jangan sampai under prescribing juga, jangan sampai over prescribing. Kalau under berarti terapinya gagal dok, nggak terobati. Kalau over prescribing yang ditakutkan itu resistensi antibiotik dari anak yang mengkonsumsi antibiotiknya dok gitu. Itu sih yang kita khawatirkan. Jadi kita ambil jalan tengahnya aja. Rata-rata 3-7 hari dok kalau dari jurnal-jurnal yang saya baca. Gitu kira-kira, mudah-mudahan cukup jelas dokter Priska. Ya, mudah-mudahan terjawab ya dokter Priska. Dokter Dea, ini sudah banyak sekali yang raise hand, tapi mungkin boleh dilanjutkan dulu dengan kasus berikutnya. Kepada rekan-rekan sejawat yang sudah raise hand, disimpan dulu pertanyaannya ya, karena masih banyak kesempatan nih untuk dokter Dea nanti menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sejawat. Silakan dokter Dea. Baik, kita masuk ke kasus keempat. Kasus keempat ini sebenarnya sama dengan kasus kedua, namun bedanya adalah saya ingin kita membuat puyer, tapi menggunakan kombinasi 2 jenis antibiotik. Jadi lebih rumit lagi dibandingkan tadi yang puyer, tapi cuma 1 jenis obat. Jadi kita sekarang pakainya 2 jenis antibiotik, tapi tanpa penggunaan NSAID. Kasusnya mah mirip dengan yang kasus 2. Jadi anak laki-laki ini usia 3 tahun, berat badannya 12 kilo, kemudian ada pembengkakan di pipi sampai ke gusi, ada keterlibatan sistemiknya, kemudian giginya, sorry ini ralat dok, ini harusnya demam, terdapat demam, kemudian pemeriksaan fotonya juga sudah ada radiolucent diffus, kemudian gusinya terdapat fistel dan pembesaran ke arah pipi dan gusi. Nah, dokter silahkan untuk menghitung dosis dan menuliskan resepnya, dok. Dipersilahkan.
sarapan pagi. Habis makan ku sikat gigi, Mulut bersih kuman pun pergi. Malam hari sebelum tidur, sikat gigi dengan teratur. tidur nyenyak kuman pun kabur. Senyum sehat, senyum Pepsodent. Malam hari sebelum tidur, sikat gigi dengan teratur. Tidur nyenyak kuman pun kabur. Senyum sehat, senyum Pepsodent. Baik, bagaimana dok? Sudah? Kita mulai pembahasannya ya dok ya. Bentar. Untuk kasus 4 ini, kita diminta untuk menuliskan resep puyer dan kapsul penggunaan bila antibiotik yang kita gunakan ini ada kombinasi 2 jenis antibiotik. Jadi kita nggak perlu pakai NSAID biar nggak ini ya dok ya, biar fokus gitu. Jadi kita pilih dulu antibiotiknya. Nah sekarang kita pilihnya contohnya dok ini amoxicillin dan metronidazole. Di highlight dulu seperti biasa, usia pasien, berat badan, kemudian keyword-nya. Selanjutnya untuk perhitungannya, tadi dosis amoksilinnya sudah tahu ya dok, 20-40. Kemudian dosis metronya itu tadi 30 mg per kilogram berat badan per hari. Dok, ini kalau antibiotik per hari. Diberikan setiap 8 jam masing-masing. Yang di pasaran ini adanya amoxicillin tablet dan metronidazole tablet 500 mg. Cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya kita masukin dosisnya 20 untuk amoxicillin, ini 20 ya dok ya. Kemudian metronya 30, dari sini 30. Kemudian dikali berat badan anak, tadi 12, diperoleh amoxilinnya 240 mg per hari. Karena diberikannya setiap 8 jam, kita bagi 3, dok, berarti 240 dibagi 3, jadi 80 setiap pemberiannya, diberikan setiap 8 jam. Untuk metronya 30 mg, kita peroleh hasilnya 360, kemudian kita bagi 3, karena setiap pemberiannya 8 jam, sehingga diperoleh dosis setiap pemberiannya adalah 120 mg, diberikan setiap 8 jam. Nah, karena yang di pasaran itu tabletnya tadi ada yang 500, Amox sebenarnya ada yang 250, kalau Metro 500 karena kita pakai Metro juga pakai Amox juga, jadi saya ambilnya 500. Nah, berapa sekarang jumlah tablet yang diperlukan untuk puyernya? Untuk Amox, dari 500 mg kita perlu 240, berarti kurang lebih 2,08 atau 2,1 tablet, karena 2,1 tablet itu sulit, jadi terpaksa menjadi 2 tablet. Terus kemudian metronidazolnya kita peroleh 1,3, itu saya ambil 1 tablet. Kemudian kita campur sebanyak 2 tablet amoxicillin dengan 1 tablet metronidazole, digerus, dicampur, dan ditambahkan bahan pengisi dan pemanis secukupnya. Lalu dibagi, kita bakal buatnya misalnya 10 bungkus puyernya. Jadi kita bagi menjadi 10 bungkus, dengan dosis tiap puyernya itu harus mengandung amoxnya 80 mg dan metronya 120, ini tadi. Jadi kita harus mengandung ini 80 amoxnya dan metronya 120. Ya sudah, berarti kalau begitu sekarang kita mulai nulis resep. Resepnya adalah amoxicillinnya 80 mg, metronidazolnya 120 mg, ditambahkan seharum laktis cukupnya. Maka kita tuliskan kita akan membuat puyer sebanyak 10 puyernya dengan signanya atau cara pemberiannya 3 kali sehari karena sama-sama 8 jam. Kalau antibiotik disarankan penulisannya 3DD pulveras 1 PC
setiap 8 atau disebut atau boleh juga ditulisnya dok satu puyer itu diberikan setiap 8 jam 3 kali 1, kemudian PC itu setelah makan, dan jangan lupa ditulis habiskan, ditutup, dan diparas. Begitu dok, kurang lebih. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Dr. Dea, mungkin lanjut ke kasus berikutnya dulu. Baik. Silahkan untuk kasus yang terakhir. Untuk kasus yang terakhir ini, skenarionya seorang anak perempuan bernama Park Sin Ye, berusia 8 tahun, berat badan 25 kg, keluhannya area bibir kanan bawahnya sariawan, dan seluruh permukaan lidahnya berwarna putih. Jadi dokter gigi merencanakan untuk memberikan resep obat yang topikal. Diagnosisnya kita bisa lihat di sini kandidiasis oral dan stomatitis. Silakan tuliskan resepnya, obat topikal, dan hitung dosisnya untuk kasus tersebut. Silakan dok. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, senyum yang datang dari hatimu, yang tercermin dengan kilo gigi sehat. Senyum Indonesia, senyum Kapsode. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria, dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Kapsode. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria, dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Kapsode. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Kapsode. Senyum Kapsode. Baik, sekarang kita mulai untuk pembahasan cara penulisan resep sediaan topikal ya dok ya. Untuk kasus terakhir ini, kita pilih golongan obatnya antifungal. Jangan lupa di-highlight seperti biasa usia dan berat badan. Obatnya yang dipilih antifungalnya Nystatin drop, kemudian steroid topikalnya kita pakai Kenalog in Ora Base. Dosis anak untuk Nystatinnya 4-6 mili, itu biasanya diberikan setiap 6 jam. Untuk penulisan resepnya seperti ini, yaitu R-Nystatin oral drop, FLS nomor 1, kemudian signanya, cara pemberiannya 4 kali sehari, diteteskan sebanyak 4 mili. 4 DD, GTT itu artinya tetes, DD itu setiap, jadi 4 kali, setiap 4 kali 4 mili, 4 tetes. Kemudian yang kedua adalah Kenalog in Ora Base, bentuknya salep tube, jadi kita tulisnya Kenalog in Ora Base tube, nomor 1, signanya 3 kali sehari, 1 extender, itu artinya dioles tipis-tipis, dok. Begitu, kurang lebih. Lebih simple untuk penulisan resep sediaan topikal dan oral drop. Ini adalah kasus terakhir. Saya kembalikan lagi ke Dr. Andi. Dr. Andi. Ya, terima kasih Dr. Dea. Pada rekan-rekan sejawat, semoga banyak yang bisa diambil ya pelajarannya. Jadi nanti untuk berikutnya menulis resep sudah tidak bingung lagi. Dan kepada rekan-rekan sejawat tadi sudah banyak sekali yang, sudah ada 4 orang nih yang raise hand. Disimpan dulu pertanyaannya, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, tapi sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Hai semuanya, sudah siap untuk nyanyi lagu ini sama saya? Lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku, yuk ikuti
aku. Lihatlah aku, yuk bantu aku. Lihatlah aku, yuk menari denganku. Ya, lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku, bersantai denganku. Ayo, lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku. Lihatlah aku, yuk ikuti aku. Lihatlah aku, yuk sikat gigi yuk. Sikat gigi yuk. Sampai jumpa. Baik, rekan-rekan sejawat, kita sudah masuk di sesi Q&A. Pada rekan-rekan sejawat yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Dea, bisa menggunakan fitur raise hand, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, Dr. Dea, ini sudah ada beberapa rekan sejawat yang raise hand. Saya memberikan kesempatan pertama kepada Dr. Prilanita Giani dari PDGI Jakarta Selatan. Silakan, Dok. Selamat siang, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Gigi Prile. Mau bertanya, Dok. Tadi itu hasil perhitungannya itu kadang dokter bilang itu adalah dosis untuk sehari, kadang itu dosis untuk per pemberian. Nah, itu si teorinya itu kalau yang saya tangkap, Dok, mohon dikoreksi kalau salah, kalau yang untuk antibiotik itu adalah hasil perhitungannya itu adalah dosis per hari, kalau analgesik per pemberian atau gimana, Dok? Ya, jadi biasanya kita lihat acuan dari literaturnya dulu. Yang tersedia dosis anaknya itu per hari atau per pemberian, Dok. Jadi beda-beda. Biasanya kalau untuk sediaan antibiotik, mayoritas itu dosis anaknya itu per hari, tapi nggak menutup kemungkinan kalau dokter menemukan dosis anaknya yang per pemberian, itu akan mempermudah dokter untuk menghitung, Dok, gitu. Jadi sengaja tadi saya pilihnya coba lihat yang ada per hari, ada yang per pemberian, supaya dokter bisa menghitungnya, gitu. Okay. Nah, itu dosisnya itu dokter bisa lihat, nanti saya kasih tips and triknya. Jadi sebenarnya dokter nggak perlu ngapalin semua dosis, Dok. Jangan khawatir. Jangan khawatir, dokter nggak perlu menghafal semua dosis, nanti saya kasih tips and triknya, Dok. Baik, terima kasih, Dokter. Ya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Dr. Prilanita Giani. Dan untuk penanya berikutnya, yaitu Dr. Andi Rikna. Wah, namanya sama saya nih. Dr. Andi Rikna dari PDGI Mataram. Silakan, Dok. Baik, Dokter. Terima kasih. Saya dari PDGI Mataram. Saya ingin bertanya gini, Dok. Kalau misalnya ada pasien anak datang dengan bengkak, kita kasih antibiotik sesuai dosis misalnya, dan kita suruh kontrol 5 hari kemudian. Misalnya dosisnya kita kasih untuk 5 hari nih, Dok. Pas kontrol balik ternyata bengkaknya masih gitu. Itu sebaiknya kita mengganti antibiotiknya atau kita lanjutkan lagi dengan antibiotik yang sebelumnya kita pakai gitu, Dok. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Andi dari Mataram. Nah, ini tadi udah saya paparkan di lecture, ada clinical pathway-nya, Dok. Jadi boleh saya tampilkan lagi mungkin ya, supaya ingat bentar ya, supaya lebih jelas. Sudah terlihat, Dr. Andi? Belum terlihat, Dok? Oh, belum. Sebentar. Ya, sudah, Dok. Kalau sekarang udah? Sudah, Dok. Oh ya, baik. Nah ini, Dok, jadi ada clinical pathways-nya. Jadi kalau terapinya itu failed, jadi if first line treatment fails, jadi spektrum, kan kita awalnya kita kasih antibiotiknya yang spektrum luas dulu, yang first line.
Nah, kemudian kalau yang first line ini ternyata gagal, kita boleh kasih di ini dok, di antibiotik yang sudah sebelumnya itu di discontinue dulu, kemudian kita evaluasi dan kita boleh kasih antibiotik yang lain dok. Contohnya nih, kalau amoxicillin nih gagal, kita boleh akhirnya meresepkan yang second line-nya, yang amoxicillin dikombinasi dengan clavulanat. Atau boleh dikasih amoxamometronya, dikasih metronidazole atau clindamycinnya, begitu dok. Jadi kalau yang first line-nya fails, kita boleh discontinue obatnya, kemudian kita evaluasi lagi. Kalau sekiranya nggak perlu lagi dikasih antibiotik, misalnya terapi definitifnya sudah cukup, perawatan endonya aman, sebenarnya nggak usah dikasih antibiotik lagi juga nggak apa-apa dok. Jadi kan soalnya kita udah masuk satu siklus, sudah habis, dianjurkannya sih nggak ngelanjutin masuk ke siklus kedua gitu dok. Tapi kalau memang perlu banget dikasih antibiotik siklus kedua, boleh. Jadi antibiotik yang first line-nya kita discontinue, kita ganti dengan yang second line gitu dok. Tapi kalau untuk anak sih saya anjurkan untuk lebih baik terapi definitifnya yang difokuskan. Jadi sebenarnya pemberian antibiotiknya cukup satu siklus sudah cukup gitu, nggak harus lanjut ke siklus kedua begitu dok. Mudah-mudahan cukup jelas dok. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Dokter Andi ya dari PDGI Mataram tadi. Dan kesempatan berikutnya, saya berikan kepada Dokter Gigi Muhammad Andika dari PDGI Palu. Silakan Dokter Muhammad Andika. Terima kasih dok atas kesempatannya. Izin bertanya dok, kapan sih kita gunakan pemberian obat sirup ataupun yang puyer dok untuk anak dok? Ada pilihan terbaik tidak dok untuk pemberiannya, antara alasan dari umur kah atau berat badan dok? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus. Nah, kita komunikasi di awal dengan orang tua pasien dulu. Misalnya kan ada anak-anak yang ternyata masih kecil udah bisa minum tablet, ya udah gak usah pusing-pusing kasih obat sirup atau puyer kan, atau kita kasih aja tablet. Jadi kita gali dulu dari orang tua pasiennya, anaknya udah bisa minum apa, udah bisa minum tablet kah atau sirup kah. Kalau misalnya belum bisa tablet, kita kasih yang sirup. Nah, kalau untuk puyer biasanya kita berikan untuk anak-anak yang usianya kecil ya dok ya, masih tadi kan di contoh soal skenario juga 1 tahun, jadi pemberian sirup juga mungkin agak sulit. Tapi sebenarnya puyer ini kita bisa campur dok ke sirup. Namanya ada pemanis, namanya sirupus simplex. Itu dijual yang sudah tersedia di apotik. Jadi kita bisa masukkan puyer kita itu nanti dicampur dengan sirupnya, pemanisnya di sendok gitu. Jadi nanti bentuknya puyernya sirup juga dok, ujung-ujungnya yang dikasih ke anak gitu. Bagaimana dok? Jadi intinya kita komunikasikan dengan orang tua pasiennya, anaknya udah siapnya dikasih apa nih? Tablet udah siap belum? Kalau belum ya udah kita kasih sirup. Kalau misalnya masih kecil banget, oke puyer boleh. Nanti si serbuk puyernya kita buka, nanti dicampur dengan sirupus simplex tadi, bahan pemanis untuk mempermudah gitu dok. Bagaimana dok? Sudah jelas? Bisa dilanjut kembali? Iya dok, terima kasih banyak dok penjelasannya. Oke, terima kasih Dr. Muhammad Andika. Nah, pertanyaan berikutnya nih kita ambil dari kolom chat nih Dr. Dea. Sudah ada pertanyaan dari Dr. Gigi Vania dari PDGI Kediri. Pertanyaannya, saya ingin bertanya untuk penggunaan ibuprofen dan tramadol. Sebaiknya yang mana yang lebih efektif untuk anak ya dok? Dan bisa dijelaskan untuk dosisnya dari ibuprofen tadi. Terima kasih. Baik, nah kapan kita pilih ibuprofen, kapan kita pilih tramadol? Ibuprofen ini biasanya kita pilih sebagai analgetik yang pain-nya itu lebih ke ringan ke sedang.
Sedangkan kalau tramadol kan dia masuknya golongan prekursor atau psikotropika. Nah, ini biasanya untuk nyerinya itu nyeri berat gitu, yang sudah sedang ke berat. Nah, sebenarnya menurut APD sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa penggunaan obat-obat narkotika, prekursor atau psikotropika sebagai analgesik pada anak itu kurang dianjurkan, Dok. Tapi jika memang benar-benar benefit risk ratio-nya sudah diperhitungkan dan memang untuk mengatasi nyerinya itu perlu banget, jadi nggak ada drug of choice lain, ya udah nggak apa-apa dikasih tramadol gitu, Dok. Jadi sesuai indikasi, Dok, nyerinya itu nyeri ringan sedang atau udah sedang berat gitu. Kalau ringan sedang mah nggak usah dikasih tramadol, ibuprofen juga udah bisa kok, udah masuk gitu. Tapi kalau misalnya nyerinya udah sedang ke berat, itu boleh dikasih golongan narkotik psikotropika seperti tramadol ini. Begitu, Dok. Dua-duanya sama-sama efektif, tergantung peruntukannya untuk kasus yang mana. Terus bisa dijelaskan untuk dosis ibuprofen yang tadi, dosis ibuprofen yang kasus atau yang mana ya? Atau dosis yang berdasarkan APD-nya. Kalau berdasarkan APD, dosis ibuprofen ini yang ini, Dok. Nah, ini dosis ibuprofen berdasarkan APD-nya. Kita bisa lihat di sini untuk anak, dosis anak untuk ibuprofen yang kurang dari 50 kg itu 4-10 mg per kilogram berat badan, bisa diberikan setiap 6-8 jam, maksimal dosisnya 400 atau 40 mg setiap 24 jam, begitu, Dok, kurang lebih. Jadi beda kalau untuk anak di atas 12 tahun, ini dosisnya seperti ini. Ini dokter nanti tenang, nggak usah ngafalin dosis-dosis ini ya, Dok. Saya kasih tips and triknya nanti di akhir. Dokter Andi? Ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi nih, Dokter Dea. Boleh. Silakan, Dokter Carlo, ditampilkan pertanyaannya. Ya, dari Dokter Gigi Cairiah Kartika, PDG Sukabumi. Dok, maaf mau bertanya, jika tidak punya sendok takar, apa bisa menggunakan sendok teh atau sendok makan? Berapa mililiter dari masing-masing sendok tersebut? Terima kasih. Baik. Nah, ini pertanyaannya juga sering pasien tanya, kalau nggak punya sendok, boleh nggak pakai sendok teh atau sendok makan? Gitu. Sebenarnya udah pernah diukur, sendok teh dengan sendok makan tuh beda. Jadi kalau boleh sih, kalau boleh pakai pipet. Kalau mau pakai sendok teh boleh. Kita ambil obatnya pakai pipet aja. Jadi kita pakai pipet, kemudian kita pindahin ke sendok tehnya supaya lebih akurat dosisnya. Karena kalau kita pakai sendok teh itu takarannya beda, nggak pas 5 mili gitu. Kalau pakai sendok makan juga itu takarannya nggak pas 5 mili atau 7,5 atau 10. Takutnya nanti interval dosisnya geser, Dok, gitu. Kalau gesernya ke bawah jelek, kalau ke atas itu takutnya malah jadi toksik, atau kalau letal sih kayaknya masih jauh, cuman takutnya malah jadi masuknya ke dosis toksik, Dok, gesernya. Yang tadinya kita pengennya di interval dosis terapeutik, ini malah gesernya kebanyakan ke atas atau malah under prescribing, jadi malah dosisnya geser ke bawah, kurang malah gitu. Jadi kalau nggak punya sendok takar, boleh pakai pipet, kemudian nanti dipindahin ke sendok teh atau sendok makan, boleh, Dok. Gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya, Dokter Gigi. Sendok makan soalnya kurang lebih takarannya 8 mili, Dok, kalau dihitung. Ya. Dokter Dea, waktu untuk sesi tanya jawabnya sudah habis nih. Tapi masih banyak yang bertanya nih, terutama di kolom chat. Mungkin Dokter Dea gitu. bisa sharing nih, kalau buat rekan-rekan sejawat yang masih ingin bertanya, bisa bertanya kemana. Sama boleh, Dok. Dokter Dea bilang ada tips and tricksnya nih untuk dosis obat-obatnya. Mungkin itu boleh. Boleh. Saya sharing dulu tips and triknya, Dok. Dokter. Ya, boleh, Dok. Bentar.
Terima kasih dok sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Tadi kita sudah banyak menghitung dosis, kemudian juga dari yang paling simple sampai yang paling rumit. Dokter jangan khawatir, jadi dokter nggak perlu menghafal semua dosis anak per kilogram berat badan dok. Jadi kita bisa pakai aplikasi yang bantu banget. Salah satu aplikasi yang recommended kalau menurut saya yang terpercaya sih MIMS. Kita boleh pakai MIMS. Kita bisa download banyak ya dok ya aplikasinya, bisa di App Store atau di Google Store. Kita bisa download aplikasi MIMS. Kemudian kalau untuk ngitung dosis, dokter nggak perlu, kalau misalnya lagi buru-buru banget, boleh bisa pakai aplikasi RX Dose Calc. Tapi tentu ini kedua ini nggak bisa kita pegang 100% karena yang namanya aplikasi sistem mungkin kadang-kadang suka error, jadi kalau bisa sih di cross check kembali. Nanti gambarannya kurang lebih seperti ini dok, kalau dokter mau cari, kalau dokter, jadi kita bikin akun dulu di MIMS Indonesia, terus nanti dokter bisa lihat menu kalkulator, nanti di sini dokter bisa lihat juga dosis anaknya, jadi nggak perlu dihafalkan, di sini cukup lengkap, misalnya kita cari search paracetamol, nanti keluar paracetamol dosisnya segini, lengkap banget dari yang umur 1-2, itu pemberiannya segimana, kemudian berdasarkan indikasi penyakitnya juga, dokter bisa lihat di sini, bahkan sampai ada dosis maksimalnya juga. Kemudian selanjutnya, di sini juga kita bisa hitung dosis berdasarkan luas permukaan tubuh, dok. Jadi dokter tinggal input aja tinggi badan, kemudian berat badan anaknya, kemudian dikalkulasikan, langsung keluar sesuai dengan metode Du Bois. Luas permukaan tubuhnya kita dapat deh, terus kita tinggal masukin di calculate-nya pakai aplikasi yang satu lagi, yang RX Dose Calc ini, juga bisa jadi pilihan. Contoh, kita mau cari search cefixime sirup. Nah, terus kita masukin cefixime-nya, berat badan anaknya kita masukin, misalnya berat badannya 13 kilo, kemudian kita masukin mau yang mana yang dipakai, mau yang ini atau yang ini. Nah, kita pilihnya misalnya yang ini, kemudian kita tinggal klik calculate. Udah deh, dapet dosisnya gitu, dosis anaknya. Tapi ini kan sistem kadang-kala suka error juga, nggak pas. Jadi makanya saya pengen ngajarin banget dari dasar ke teman-teman semua. Yang penting tahulah cara ngitungnya gimana gitu. Nggak terlalu tergantung dengan aplikasi. Karena kadang-kala juga suka salah juga perhitungannya, keliru dan kurang tepat begitu. Jadi kalau dokter udah paham kan enak, jadi kita tinggal compare aja antara yang kita ngitung sendiri sama yang pakai aplikasi. Kurang lebih begitu, dok. Terima kasih banyak. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, boleh ke akun Instagramnya yang Dunia Gigi Anak, Dunia Gigi Anak, atau yang akun pribadi juga boleh, dok. Silahkan. Oke. Tadi akun Dunia Gigi Anak sama akun pribadinya apa, dok? Kalau boleh tahu, biar rekan-rekan. Sylvia Yunita Dea. @Sylvia Yunita Dea. Oke, rekan-rekan sejawat. Diketiknya ya @Dunia Gigi Anak namanya, atau @Sylvia Yunita Dea boleh. Ya. Disambung ya semuanya. Ya. Ya, kepada rekan-rekan sejawat, jadi jika masih ingin ada yang bertanya, ya ini sebenarnya masih terus nambah terus nih kolom chatnya nih Dokter Dea. Cuman sayang sekali waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab. Jadi bisa aja langsung nanti bertanya ya ke DM ke akun pribadinya dari Dokter Dea ataupun ke akun dari @Dunia Gigi Anak. Dan tadi tips and tricksnya sangat berguna sekali ya Dokter Dea ya. Jadi sangat mudah sekali diakses. Kalau dulu saya masih buka-buka buku MIMS ya, sekarang ternyata sudah ada aplikasinya, tinggal buka handphone sekarang. Oke, kepada rekan-rekan sejawat, kita sudah sampai di penghujung acara.
Dan kepada Dr. Dea, terima kasih banyak atas ilmunya yang sudah di-share kepada kita semua. Jadi menambah wawasan nih ternyata nggak sesulit itu ya ternyata ya menulis resep ya. Asal kita sudah tahu ya rumus-rumusnya sama cara penulisannya. Dan kepada Iya dok, betul. Ya, Dr. Dea. Dan kepada Dr. Dea dan rekan-rekan sejawat, sebelum kita menutup acara, saya mengajak semuanya untuk berfoto bersama. Jadi bagi yang masih di turn on videonya, boleh di turn on dulu ya. Kalau ada virtual background-nya boleh dok dipasang dulu, dipersiapkan. Kita akan berfoto sebanyak 3 kali karena pesertanya sudah sempat sampai 1000 tadi pesertanya. Dan gayanya kita akan dengan tangan seperti ini membentuk segitiga. Karena kita sudah masuk lagi nih di masa pandemik nih, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tetap kita semuanya harus stay at home ya, atau di rumah saja. Oke, pada rekan-rekan sejawat boleh bersiap semuanya. Kalau yang lagi di rumah boleh mungkin maskernya dibuka sedikit biar kelihatan senyumnya, senyum Pepsodentnya. Kalau yang lagi di luar rumah mungkin lagi ada teman-temannya mungkin tetap pakai masker ya. Oke, siap-siap semuanya. Saya akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya rekan-rekan sejawat. Dan jangan lupa setelah webinar ini berakhir akan ada post-test. Jadi jangan lupa nanti bisa diakses setelah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengupload foto-foto selama kegiatan ini berlangsung ya. Dan untuk post-test peserta hanya diberikan kesempatan 1 kali akses. Jangan lupa setelah webinar ini linknya akan dapat diakses sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi tunggu dulu webinarnya sampai selesai ini baru dokter klik linknya untuk membuka akses ya. Dan nanti untuk mendapatkan e-sertifikat ber-SKP, peserta wajib menjawab benar minimal 70% untuk pengisian yang pertama. Dan peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI. Dan sertifikatnya, mohon maaf, mungkin nanti akan sedikit mungkin lama, akan dibagikan lewat Telegram Group dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Ya. Dan kemudian kalau tadi sudah sempat berfoto-foto atau memfoto tadi hasil penulisan resepnya, hasil diskusi kasus dengan Dr. Dea, boleh nanti diposting, kemudian diupload, ya jangan lupa hashtagnya dan di tag ke Instagram dari Pepsodent Dental Expert Center. Dan bagi peserta webinar yang beruntung akan mendapatkan grand prize berupa hadiah-hadiah yang menarik. Salah satunya adalah surgical gown ini yang bisa dipakai dokter nanti pada saat berpraktek. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya Dr. Gigi Andi Wiryadi Kusuma. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kita ketemu lagi, semoga bisa ketemu lagi di Dental Expert webinar berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.